dari itba'ut tabi'in dan sebelumnya. Maka makna tasi'ah dari sigor itba'ut tabi'in. Dan keutamaan Muhammad ibn Khazim Abu Muawiyah di dalam sanad ini terutama dia min asbatin nas dari Al-A'mas. Dia orang yang duduk lama berguru kepada gurunya Al-A'mas yang ada di dalam sanad ini. Seperti disebutkan Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, aku mendengar dari Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain, lazima Abu Muawiyah Al-A'masha isrina sanah, bahwa Abu Muawiyah duduk dengan Al-A'mas 20 tahun. Bahkan ditanya Yahya ibn Ma'in, mana yang lebih kamu cintai periwayatan dari Al-A'mas, Waqi' ibn Jarrah atau Abu Muawiyah Ad-Darir? Dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in, Abu Muawiyah a'lamu bihi, lebih berilmu dari periwayatan Al-A'mas daripada Waqi', padahal Waqi' adalah imam muhaddits juga. Dan begitu pun dari keutamaan periwayatan dari Al-A'mas, suatu hari Abu Muawiyah berkunjung kepada Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Maka di saat Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj mengetahui Abu Muawiyah Ad-Darir ada di situ, maka dia mendatangi dan berkata, kada wa kada min al-A'mas, na'am, na'am, bahwa dia meriwayatkan hadis yang mungkin Syu'bah itu ingin mentaukid, apakah benar hadis ini kamu dengar dari Al-A'mas? Dikatakan tentu itu hadis A'mas, jelas, karena Abu Muawiyah Ad-Darir paling tahu hadis A'mas. Di saat dibacakan hadis, apakah ini benar dari Al-A'mas? Iya. Maka berkata Syu'bah mengumumkan kepada santri-santrinya, murid-muridnya seperti kita sekarang di sini. Maka berkata Syu'bah kepada murid-muridnya, hada sahibul A'mas fa'arifuh. Maka ini adalah orang yang paling kuat periwayatan dari A'mas, maka ketahuilah dia hadisnya sangat kuat dari Al-A'mas. Maka inilah dari Abu Muawiyah Ad-Darir, dan dia di atas derajat dari thiqah. Bahkan Waqi' ibn Jarrah pun mengakui, ma adrakna a'lam bi ahadits Al-A'mas minhu. Aku mengakui bahwa hadis-hadisnya dari Al-A'mas tiada tandingannya. Siapa yang menandingi dia? Dia duduk dengan Al-A'mas 20 tahun. Maka di sini menjadi pendalilan, barang siapa di antara kalian ingin ilmunya mumpuni, ambillah guru kalian yang mempunyai ilmu dan akhlak, kemudian duduk bersamanya bertahun-tahun, maka kalian akan menjadi alim dari ulama yang kalian belajar padanya tersebut. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Hadatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man gurunya Imam Al-Bukhari adalah Muhammad ibn Fadl As-Sadusi. Abu Nu'man, dan dia dari Basrah, Al-Basri. Dan dia mempunyai laqab, dilaqabi oleh para ulama arim. Dan dia di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah itba'ut tabi'in shaghir, yang mana dia itu sepantar ataupun sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, Yazid ibn Harun, dan Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani, dan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Itulah tabaqah yang ke-9. Maka Muhammad ibn Fadl As-Sadusi yang dilaqabi dengan arim, di sini dia di atas derajat dari thiqah. Dan di sanad ini keutamaannya dia di atas dari thiqah, juga dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Hammad ibnu Zaid. Dan di sini dia meriwayatkan dari Hammad ibnu Zaid. Dan keutamaan dia seperti disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi,
idza haddatsaka arim fahtam alaih, maka jika kamu meriwayatkan atau arim memberikan hadis kepadamu, maka fahtam alaih, maka ambillah seluruh ilmunya dari dia jika kamu memang belajar dari dia. Dan telah dikatakan oleh Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, hafidun thiqah. Dan para ulama menyebutkan dia sangat mutqin dari hafalannya, imam muhaddis. Namun di akhir umurnya maka dia itu berubah menjadi pikun, sehingga hadis-hadis di akhir umur tidak diambil oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan taghayyara fi akhiri umrihi, di mana dia berubah akalnya, pikun sebelum meninggalnya. Kemudian meriwayatkan dari Hammad ibn Zaid, ataupun kita sebutkan bahwa dia min asbatin nas dari Hammad ibn Zaid, maka disebutkan oleh Abu Hatim asbatu ashabi Hammad ibn Zaid ba'da Abdurrahman ibn Mahdi. Dia adalah orang yang paling kuat periwayatannya dari Hammad ibn Zaid setelah Abdurrahman ibn Mahdi. Dan di sanad ini barakallahu fikum, dia meriwayatkan dari Hammad ibn Zaid, maka periwayatan di dalam Sahih Al-Bukhari ini sangatlah kuat. Maka orang-orang mukhtalid seperti ini diketahui oleh para ulama siapa yang meriwayatkan sebelum pikun dan siapa yang meriwayatkan setelah pikun. Maka yang mendengar sebelum dia pikun diambil hadisnya, dan barang siapa yang mendengar setelah dia pikun maka ditinggal hadisnya. Inilah nasib orang-orang yang mukhtalid. Dan alhamdulillah di saat beliau mukhtalid, maka para ulama telah mengetahui keadaannya dan menghijabinya untuk tidak meriwayatkan hadis. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, dia itu pikun di akhirnya. Faman sami'a minhu qabla al-ikhtilat fasimahu sahih. Barang siapa yang mendengar darinya sebelum pikun ikhtilat, maka riwayat-riwayatnya sahih. Wa katabtu anhu qabla al-ikhtilat sanah arba asyrah. Dan aku meriwayatkan dari dia sebelum dia pikun, kata Abu Hatim. Maka Abu Hatim periwayatannya dari Abu Nu'man As-Sadusi dalam keadaan sebelum pikun. Faman sami'a minhu qabla sanah isrin wa mi'ah, barang siapa yang mendengar dia 120 Hijriah, maka telah mendengar dalam keadaan benar, riwayatnya benar. Wa Abu Zur'ah laqiyahu sanah isnatain wa isrin. Adapun Abu Zur'ah maka
dia mendengar darinya 122 tahun. Maka zahirnya telah berubah. Maka inilah periwayatan dari orang-orang mukhtalid. Dilihat siapa yang meriwayatkan sebelum dan setelahnya, sebelum ikhtilat dan setelah ikhtilat. Kemudian berkata Abu Nu'man, haddatsana Hamad ibn Zaid. Maka Hamad ibn Zaid imam muhaddis, Hamad ibn Zaid ibn Dirham Al-Jahbami Al-Basri juga dari Basrah. Maka dia derajatnya adalah di atas derajat siqah, dan dia di tabaqah yang ke-8 seperti Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya. Dan dia min a'immati dunya, telah ditauzik oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi mengatakan asbatun nas fi Tsabit wa Ali ibn Zaid. Dan dia disebutkan oleh Al-Baihaqi siqatun imam. Dan di zamannya Hamad ibnu Salamah, maka mana yang lebih kuat? Hamad ibnu Zaid secara mutlak. Maka berkata Abu Zur'ah Ar-Razi di saat ditanya tentang keduanya, Hamad ibnu Zaid asbat min Hamad ibnu Salamah bikathir wa asah hadisan wa atqan. Maka Hamad ibnu Zaid sejaman dengannya Hamad ibnu Salamah. Namun mana yang lebih kuat? Hamad ibnu Zaid lebih mungkin hadisnya. Dan begitu pun ucapan Al-Hakim An-Naisaburi. Dan dia dalam keadaan di atas siqah. Berkata Imam Ahmad, Hamad ibn Zaid min a'immatil muslimin min ahli din wal Islam. Maka dia adalah dari imamnya kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i siqatun sabtun. Hamad ibn Zaid siqatun sabtun. Dan dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi yang hidup di zaman itu, dia katakan al-a'imah fil hadis arba'. Imam-imam di ilmu hadis di zaman Abdurrahman ibnu Mahdi, bagi dia setiap orang mempunyai pandangan sendiri. Bagi dia ada 4 di zamannya, yang mana dia berguru pada guru-guru tersebut. Pertama Imam Malik, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri, yang ketiga Al-Auza'i, dan yang keempat Hamad ibnu Zaid.